Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terita Revita, NPM C0C01904 dalam mata pelajaran akuntansi keuangan angkatan 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Prosedur konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyediakan informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan terpisah induk perusahaan, dan laporan konsolidasi biasanya diwajibkan untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari kelompok perusahaan yang bervariasi secara wajar. Kondisi yang lazim untuk konsolidasi adalah kepemilikan lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Pengungkapan kebijakan konsolidasi, penjelasan kebijakan akuntansi yang penting diperlukan dalam laporan keuangan. Aset teridentifikasi dalam liabilitas diambil ahli. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22/2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dalam penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 20/2010 juga menyatakan bahwa kemungkinan untuk itu PSAK 20/2010 juga menyatakan bahwa kemungkinan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Yang kedua yaitu goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. PSAK 22/2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih nilai agregat dari 1. Imbalan yang dialihkan. 2. Jumlah yang kepentingan non-pengendali. 3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh oleh liabilitas yang diambil lain. Yang ketiga, pembelian dengan diskon. Kadangkala pihak pengakuisisi mengeluhkan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis di mana hasil penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dengan harga wajar kepentingan non-pengendali lebih kecil dan nilai wajar total ekuitas yang diakuisisi. Nah, hal ini mengidentifikasikan adanya diskon pembelian yang menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tetap seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengajian kembali tersebut. PSAK 22 mensyaratkan pihak dalam pengakuisisi juga mengkaji kembali prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang diambil pada tanggal akuisisi sebagai hal-hal berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagian ilustrasi kondisi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat akan digunakan. Kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi seluruh sebagai berikut. Saham PT Andalas seharga 1.500.000.000
diketahui pada nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.400.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Pada periode setelah akuisisi, untuk periode setelah terjadinya akuisisi, aset akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat. Perbedaan dalam kasus ini kali ini nilai investasi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Terdapat contoh di halaman 115 di dalam buku akuntansi keuangan ajudan 1. Dan yang nomor keempat, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu diambil ahli atas bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22/2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh oleh liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan diferensial dialokasikan terhadap aset yang diukur menggunakan metode biaya historis. Maka perusahaan memastikan apakah penyusutan yang dicatat oleh sesuai atau membutuhkan tambahan atau penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Nah, maka kita akan memasuki akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan, konsolidasi tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan dalam kepentingan non-pengendali, PSAK 63 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimasukkan untuk menunjukkan kepada pengguna pelaporan keuangan, yang seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap laporan yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Yang terakhir, isu lain seputar konsolidasian. Nah, biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi terkait proses pengakuisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan EPK jika pengakuisisi menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait atau jasa yang diterima kecuali untuk biaya menerbitkan EPK baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi 2014. Nah, sebagai contoh,
ada di dalam buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 di halaman 129, yaitu PC Nusantara. Baiklah, itu saja yang saya bisa jelaskan dari bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.